Hai semuanya, welcome back to my channel Wanita Goto Pintau. Nama aku Isara ya guys ya. Kali ini gue akan yang namanya membicarakan tentang suatu film yang tahun 2019 itu cukup berhasil menyita perhatian publik karena satu-satunya film buatan orang Asia yang menang Oscar Best Picture, yaitu adalah Parasite dari sutradara Chun Bong Ho atau siapa gitu ya guys ya. Nah, ini film itu memang banyak banget banjir kritikan. Ya mending gue lihat Lord of the Ring dong, atau yang namanya gue lihat Oppenheimer berkali-kali dong, dibandingkan gue tuh lihat Parasite kayak gini. Kenapa Parasite itu bisa menang Oscar? Banyak banget kriteria, yaitu pengambilan gambar, terus juga pengambilan set, tempat, dan perencanaan skrip ya guys ya. Pada dasarnya orang-orang Korea pun juga ngerasa sebel kenapa kok Parasite itu menang banyak. Sebenarnya Parasite itu adalah menggambarkan kehidupan sehari-hari dari jenis film yang aslinya dark komedi ya teman-teman ya. Pokoknya ini nyindir kekayaan, kemiskinan, ketimpangan di Korea itu seperti apa. Bahkan orang miskin pun tuh bisa sangat jahat dan toksik ya guys ya. Nah, gimana kalau kita ngomongin Parasite di tempat aku? Parasite di tempat aku itu cukup mengerikan teman-teman ya. Selain morotin harta mertua, orang tua, salah satunya adalah Parasite di bidang relationship bahkan spiritualitas. Bagaimana ceritanya, ada seorang keluarga yang parasite-nya itu, kalau kita boleh kisah nyatain sedikit ya, kita ganti keluarga ini, keluarga yang jebak orang kaya ini adalah dukun. Keluarga-keluarga ahli ruqyah seperti itu bisa menghancurkan kayak relationship, bahkan yang namanya reputasi itu keluarga. Jadi simak cerita aku bagaimana kalau kebodohan tanpa riset, kepanikan, dan juga keserakahan itu bisa membuat semuanya tuh ambiar teman-teman ya. Stay tune in my channel and kan buat supin. Sekitar tahun 2012 ada satu fenomena yang cukup unik teman-teman ya. Salah satu rekan aku, tetangga aku, itu ada sebuah peristiwa di mana ada satu keluarga teman-teman ya. Satu keluarga ini itu punya seorang anak laki-laki, tapi anak laki-laki ini tantrum guys ya. Tantrum, udah gitu dia agak hyper, dan dia mengalami midnight colic. Midnight colic itu apa sih kak? Dia itu kejadian atau keadaan anak kecil yang lo tau gak sih, yang kayak nggak bisa tidur tapi dia tuh teriak-teriak, dia itu kayak apa ya, nangis-nangis nggak jelas kayak gitu, yang ngebuat kedua orang tua anak laki-laki ini itu sampai nggak bisa tidur berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan 1 bulan penuh. Nah, karena ada yang salah dengan anak mereka, itu dibawalah ke psikiater sama psikolog, sama alih-alih otak neuroscience seperti itu. Dirasa, oh ini perlu yang namanya penanganan atau apa. Nah, di tempat aku teman-teman ya, yang namanya psikiater itu atau psikolog, misalnya ada anggota keluarganya itu stres berat, keluarganya itu tukang marah-marah, keluarganya itu kena emotional unstable gitu ya, itu nggak akan yang namanya ke psikolog psikiater. Mereka akan pergi ke dukun, ke orang pintar, ke ustadz-ustadzah yang bisa ngerukiah orang-orang seperti ini. Makanya ini tuh kayak psikiater, psikolog, ini tuh dukun teman-teman ya, alih-alih rukiah kayak gitu. Karena apa? Karena yang namanya manipulasi atau smear campaign di bidang agama itu sangat mujarab di tempat aku ya. Tempat aku tuh adalah emang tempat yang menormalisasi dukun teman-teman ya, menormalisasi yang namanya pengobatan alternatif, pengobatan yang bisa menolong banyak orang, tidak berbiaya mahal dan tidak ribet seperti ngantri-ngantri di rumah sakit. Karena orang-orang ngerasa rumah sakit itu meskipun kita butuh tapi ribet, harus sedia ini itu asuransi, kan mereka nggak tahu apa-apa ya guys ya. Jadi di tempat aku itu ya udah, jalan paling putusnya, insannya itu kita ke dukun dan orang-orang ruqyah. Kebanyakan orang-orang sekitar aku tuh lebih percaya dukun dan ahli ruqyah, makanya itu menyarankanlah ke keluarga ini, itu loh ada orang pintar, itu loh ada orang yang bisa nangkep jin, dibawalah anak ini ke sebuah kayak TPQ atau TPA kayak gitu, tempat pengajian Quran gitu ya guys ya. Itu diruqyah teman-teman ya, diruqyah, dan semakin lama makin parah.
makin parah, kebingungan ini orang tua, dan akhirnya banyak banget orang-orang kayak ustadz, kiai, apa tuh volunteer ke rumah anak tantrum ini. Makin lama makin gak berhasil kayak gitu, terus akhirnya orang tua ini tuh bingung teman-teman, enaknya mau kemana ya gitu ya. Akhirnya suatu cerita yang cukup mengerikan dan parasite dimulai guys ya. Ada satu keluarga yang mengaku anak-anaknya itu indigo, bisa melihat sesuatu hal gitu ya guys ya. Jadi anak ini apa tuh namanya, umurnya tuh kayak masih 16 atau 15 tahun kayak gitu. Itu ngelihat, wah ini jangan-jangan ada koi di depan ini yang bikin rumah ini tuh kebanjiran kayak gitu. Nah akhirnya kan datang ke rumah itu orang tua tantrum ya guys ya. Akhirnya mau aja tuh orang tuanya tuh buang koi-koinya ke sungai kayak gitu. Akhirnya setelah ditolong ini keluarga gitu ya guys ya, ini anak tantrum tuh kayak klingi banget sama keluarga ini, kayak jauh lebih deket sama keluarga ini ketimbang sama orang tuanya sendiri. Kalau ditinggal sama ini keluarga, ini anak tantrum tuh nangis-nangis, aku mau sama itu ibu, sama itu kakak, sama itu bapak gitu ya guys ya. Klingi banget. Akhirnya apa teman-teman, itu keluarga diizinkan sama keluarga anak tantrum ini untuk tinggal sementara, bahkan sering banget nginep di rumah ini, di rumah keluarga itu ya guys ya. Sama ini keluarga begajulan teman-teman ya, ketika keseringan nginep misalnya anaknya yang indigo gitu ya, tuh tolong bersihin dong rumahnya itu keluarga gitu ya, ada pakai air garam lah, pakai doa-doa jampi-jampi, bawa temennya dukun juga guys ke rumah gitu ya guys ya. Itu bener-bener kayak sudah terkontaminasi banget itu rumah ya guys ya. Dan emang banyak banget hal-hal yang di luar nalar kayak gitu. Karena orang tua anak tantrum ini udah gak bisa berpikir secara logika, dia apa-apain itu mau aja sama keluarga indigo beserta geng-geng dukun dan juga geng-geng ahli-ahli ruqyah kayak gitu. Misalnya ini bu beli air doa dari ustadz sebelah, ustadz dari negara Jombang gitu ya guys ya, diminum. Ada ini loh bu, ada ayat ininya gitu ya, diminum bikin anak-anak ini akan lebih tenang, seperti itu. Dibeli sama kedua orang tua itu ya guys ya. Nah setelah itu makin lama juga, ayo ke Jombang yuk bu, sambil kesana juga. Itu pengobatan tradisional ke tempat jauh-jauh berbasis jalan-jalan teman-teman, jalan-jalan sumpah gitu ya guys ya, makan-makan bareng, naik mobilnya siapa gitu ya guys ya, terus juga kadang tidur di beberapa hotel juga. Dan bahkan itu keluarga indigo itu lama-lama minta yang namanya jalan-jalan ke Batu, makan di kafe-kafe di Batu, dan juga shopping ke Surabaya teman-teman ya. Oke, dari sini kita akan ngomongin happy ending, ternyata sad ending ya guys ya. Keluarga ini itu memang secara nggak sadar itu diporot sama golongan dukun dan juga oknum seperti ini. Dan sekarang mereka ini fokus ke pengobatan yang lebih logis, masuk akal, bahkan juga sudah kontrol ke luar negeri seperti itu. One of the most toxic moment yang pernah aku lihat itu adalah ketika ada seorang cenayang atau dukun gitu ya guys ya. Ada seorang ustadz itu pernah dikenal sama papa aku gitu ya. Mereka itu kayak ziarah ke rumah kita gitu ya guys ya, bilang aku dikeliatin papa kamu, aku itu kelihatan papa kamu itu nunggu di sana kayak gitu. Dan dalam hati gue, meskipun lo itu statusnya ustadz, itu bullshit parah sih, kayak what the fuck man. Seharusnya kamu itu kayak menenangkan orang-orang yang kaget ditinggal sama orang tua tercinta seperti itu gitu ya guys ya. Mereka bilang aku bersihin rumah kamu ya, aku pengen doain rumah kamu boleh nggak sih atau apa. Nah itu salah satu orang yang very parasite ya guys ya di dalam spiritualitas. Oke, kita akan bandingkan dengan fenomena yang baru-baru ini terjadi, yaitu seorang pendeta itu yang merasa persepuluhan itu jauh lebih manjur ketimbang zakat teman-teman ya. Nah itu bagi saya ya, kalau saya boleh tahu, itu pendeta yang terkenal itu tampaknya guyonan yang kelewat batas aja sih gitu ya guys ya. Kalau seorang Coki Pardede ngomongin kayak gitu, mungkin itu akan jadi bahan lucu-lucuan aja.
Tapi kalau seorang yang punya identitas kamu itu seorang pendeta atau seorang ustadz pun yang kayak pamer 80 miliar rumah, itu udah sangat salah teman-teman ya. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang wajib menenangkan mental. Kamu tahu nggak sih kalau zaman-zaman subuh ibu-ibu dari RT mana itu ke suatu program TV ketemu ustadzah gitu ya guys ya, itu karena mereka mencari ketenangan, mencari jalan keluar. Mereka ngelihat ustadz atau pendeta atau ahli agama itu adalah jalan satu-satunya dimana kalau mereka itu buntu teman-teman ya, nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Dengar kata-katanya seorang oknum spiritualis itu, dia bilang kayak gini, saya adalah seorang agamis, seorang spiritualis, tidak akan berbuat seperti seorang pebisnis yang mencari untung cuan. Saya nggak akan ada di zona itu. Saya akan banyak menolong orang dan juga membuka pikiran orang agar tentram dan dirinya dijauhi dari hal-hal negatif ya guys ya. Setelah dia ngomong seperti itu, kemudian dia itu kayak memasang tarif atau masang yang namanya kayak kayak biaya. Ini nanti usahanya saya berkati, saya blessing, saya doakan supaya lancar jaya seperti itu. Jangankan pakai orang-orang ini ya guys ya, jangankan pakai orang-orang kayak spiritualis, kadang eksploitasi anak-anak yatim buat doain anak ulang tahun, kayak buat doain kayak ini anak keterima di mana, kampus di mana, usaha bagus, itu juga eksploitasi di bidang spiritualitas teman-teman. Gue yakin banget para oknum panti yatim piatu itu melakukan hal seperti ini demi yang namanya duit teman-teman ya. Karena kalau di Islam, doa anak yatim itu adalah doa yang paling manjur. Doa anak yatim bisa digadein sama kesuksesan gitu nggak sih? Kan enggak sih ya teman-teman ya. Yang aku takutkan ketika para oknum spiritualis ini itu punya masa teman-teman ya. Kalau dia emang beneran narsistik, dia akan yang namanya melakukan smear campaign, dimana ngejelek-jelekin mantan teman atau mantan kliennya. Misalnya ada seorang pengusaha yang cut jasanya ini pendakwa gitu ya guys ya, dia dakwah teman-teman ke gedung seberang, jelek-jelekin ini pengusaha gitu ya guys ya. Oh itu kayak keluarganya itu emang kaya raya tapi nggak diberkati karena memang dia usaha haram, dia korupsi atau apa. Prasangkanya dia teman-teman ya, sok-sokan dia tuh tahu bagaimana dalamnya usaha si mantan kliennya itu. Nah itu udah smear campaign yang bisa merubah kayak persepsi orang-orang yang kerja di pengusaha ini. Ada loh guys akibatnya, terlalu ngefans sama ini pendakwa gitu ya guys ya, keluar semua guys itunya anak buahnya dan nggak mau yang namanya deket sama ini pengusaha. Makanya sosial media zaman sekarang itu adalah kita bisa meng-cancel siapapun loh, orang-orang yang problematik di sekitar kita gitu ya guys ya. Itu bisa kayak program Me Too movement atau program-program orang-orang yang pernah ditipu sama spiritualis, kedok-kedok agama, kedok-kedok yang namanya ruqyah, itu bisa banget teman-teman ya. Nah zaman dulu, zaman anak itu masih kecil, gue pengen yang namanya mengkampanyekan ini, jangan sampai kalian itu kalau mental ill itu ke dukun atau ke orang-orang pinter. Ke orang pinter ya psikiater, psikolog yang udah disumpah dan mereka tahu medisnya gimana cara menangani orang-orang seperti ini gitu ya guys ya. Gue kalau ada oknum pendakwa, spiritualis, agamis yang melakukan smear campaign atau jasa-jasa yang nggak masuk akal kayak yang namanya ruqyah, persepuluhan yang nggak masuk akal, bermewah-mewahan, flexing, itu patut kalian curigai dan patut kalian hindari. Karena apa? Karena ketemu narsistik di blend dengan agama, capek teman-teman, bahkan lo ketemu setan ya teman-teman ya. Thank you semua udah nonton YouTube channel aku. Berhati-hatilah dengan orang-orang seperti ini. Tapi ingat, gak semua orang-orang yang punya kemampuan untuk menyembuhkan orang secara alami, secara metodologi ini ya guys ya, alternatif, itu semuanya jelek. Gak semua ya teman-teman ya. Terima kasih udah nonton YouTube aku. I hope you like it. See you later. Bye bye and cai cien.